Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Brainmate. Setelah beberapa hari yang lalu kita jarang mengadakan pertemuan. Dalam kesempatan ini Brainmate akan kembali meneruskan pelajaran aksara Jawanya. Setelah kemarin kita sudah menambahkan aksara sandangan pertama, yaitu ada wulu, pepet, taling, tarung, dan suku. Sekarang kita akan kembali menambahkan aksara sandangan yang berikutnya. Oke, kita siapkan kertas putihnya, kertas kosongnya. Ini masih sama ya, di aksara sandangan kita tulis dulu biar nanti tidak lupa kalau pas kita berada di pertengahan video, yaitu sandangan, sandangan aksara Jawa. Oke, biar kita tidak lupa ya nanti ya. Oke, di sini dalam sandangan aksara Jawa atau sandangan itu adalah pakaian atau imbuhan, atau juga kalau di dalam huruf Arab itu ada yang namanya harokat. Jadi huruf itu akan berubah bunyinya atau akan mati secara huruf vokalnya ketika itu ditambahi dengan sandangan. Nah, setelah kemarin kita ada sandangan untuk huruf I, jadi merubah huruf menjadi berbunyi I, berbunyi O, berbunyi E, berbunyi O, dan berbunyi U. Nah, sekarang kita akan membuat huruf yang akan di huruf akhir itu akan bertambah huruf mati R, atau yang biasa disebut itu sandangan layar. Nah, secara bentuk sandangan kita masih menempatkan sandangannya itu pada posisi di atas huruf ya. Nah, untuk bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi hurufnya itu di atas huruf itu akan kita kasih coretan miring sekitar 35 derajat dengan garis ke atas. Nah, ini sandangan ini namanya adalah layar. Layar. Nah, di sini saya juga akan memberikan contoh penggunaannya, yaitu layar ini. Kita akan menulis kata bayar. Jadi untuk menulis kata bayar, pertama kita akan membuat huruf ba atau bo. Jadi kalau ini huruf bo ya, bo. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit kenapa ini tetap bisa dibaca ba. Jadi di dalam aksara Jawa ini huruf normal atau huruf tanpa pasangan itu bisa dibaca
dua kata vokal, yaitu bisa dibaca apa itu bo, bukan bo ya, tapi bo, atau bisa dibaca dengan ba. Jadi kalau kita membuat kata bayar, kita cukup menuliskan huruf bo dengan huruf yo. Ini huruf yo nya seperti ini. Nah, ini kalau tanpa ada sandangan layar itu bisa dibaca baya atau bisa dibaca dengan boyo. Nah, ketika huruf belakang huruf io-nya ini kita kasih layar di atas ini, jadi penulisan layar itu agak sedikit di belakang sini ya. Ini dia akan berubah menjadi bayar, tetapi juga bisa dibaca dengan boyor, tapi itu tergantung kalimat yang mengikutinya. Karena kata boyor dengan bayar itu sedikit secara sifat itu memiliki perbedaan. Contohnya kalau boyor itu sejenis kayak benda yang sifatnya itu kayak kenyal, kayak agar-agar itulah. Jadi boyor itu jadi bisa kalau disentuh itu bisa bergoyang-goyang. Dan kalau bayar itu adalah sebuah tindakan atau kalimat kerja. Nah, tapi di sini saya akan membuat bayar. Nah, jadi seperti ini. Jadi fungsi layar ini adalah menambahkan huruf R pada akhir kata. Tetapi ketika itu huruf yang lain kita biasanya memakai pangkon, karena kalau layar itu khusus untuk huruf R saja. Kemudian untuk yang kedua itu saya akan menambahkan sandangan, yaitu wiknyan, yang namanya wiknyan ya. Wiknyan ini hampir mirip dengan tarung pada taling tarung. Jadi di sini ada taling tarung ya. Nah, kalau untuk di depannya saja itu taling untuk huruf E dan taling tarung untuk huruf O, untuk huruf O ya. Nah, kalau wiknyan itu untuk menambahkan huruf H di akhir kata. Nah, bentuknya itu sama dengan tarung ya, mirip dengan tarung. Jadi teman-teman kalau membaca huruf Jawa itu dilihat ketika ada tanda seperti angka 2 seperti ini kita lihat apakah di depannya itu ada talingnya atau tidak. Jadi kalau di depannya ada talingnya itu namanya tarung, bukan wiknyan. Nah, ini penulisannya ada di belakang huruf. Nah, namanya tadi wiknyan ya. Wiknyan. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan contoh wiknyan tersebut pada kata gabah, karena fungsi wiknyan sendiri itu menambahkan huruf H pada akhir kata. Contohnya, jadi kalau untuk membuat huruf gabah, kata gabah, pertama kita membuat huruf go dulu. Nah, seperti huruf M ya bentuknya ya, go dulu. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa huruf yang masih asli itu bisa dibaca O,
ya dibaca O ataupun bisa dibaca A. Jadi di sini bukan go tapi ga. Bah. Kemudian kita akan membuat huruf bo. Mungkin kalau teman-teman masih belum paham huruf-huruf aslinya, bisa membuka kembali video sebelum ini, yaitu belajar aksara Jawa. Di video belajar aksara Jawa itu ada aksara 20 aksara lengkap. Kemudian kita tambahkan wignyan di bagian belakang. Nah, penulisannya seperti ini ya. Nah, teman-teman sendiri bisa menuliskan sandangan ini besarnya sama dengan huruf aslinya, atau kita dibuat sedikit lebih kecil, tetapi secara bentuk jangan dirubah, karena kalau kita membuat sedikit lebih kecil itu untuk membedakan antara sandangan dengan huruf aslinya. Nah, di sini berbunyi gabah, karena di huruf bawahnya ini sudah kita tambahi wignyan, berarti dia bertambah hurufnya. Jadi gabah seperti ini ya. Gabah itu adalah padi kering yang belum dikupas ya, itu namanya gabah. Jadi kalau mereka sudah dikupas itu namanya beras, hasil kupasan namanya brambut. Kemudian untuk yang ketiga, saya akan menambahkan aksara sandangan itu yang namanya cecak. Nah, cecak ini adalah untuk menambahkan huruf eng ya, huruf ng itu di akhir kata atau juga di tengah kata ya. Nanti kalau biar ini sedikit mudah dipahami, maka saya akan menempatkan di akhir kata, tetapi eng sendiri juga bisa di tengah kata ya. Bentuknya itu seperti tanda petik seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti tanda petik, tetapi dia bentuknya sedikit 35 derajat, jadi bukan tegak lurus ya. Untuk penempatan dan penulisan sendiri itu sama, posisi berada di atas huruf, sedikit di belakang. Jadi ini namanya adalah cecak. Jadi cecak di sini bukan cecak binatang cecak ya. Cecak itu berarti kalau kata sifat huruf Jawa itu memberi petik atau memberi sejenis kayak apa itu, penambahan tapi agak sedikit ditahan sedikit. Nah, jadi semisal itu sedikit ditekan di awal dan digoreskan di akhir, itu namanya dicecek. Nah, seperti itu ya. Di sini saya akan membuat contoh katanya, yaitu lapang. Pertama kita akan membuat huruf lo dulu. Lo dulu seperti ini ya, huruf lo, dan kedua huruf po. Nah, supaya po ini bisa berubah menjadi pang, maka di atas huruf kita tambahkan dengan sandangan cecak. Nah, cecak itu maksudnya diucek kayak gini dulu, baru di set kayak gitu. Nah, ini adalah cecak. Nah, kemudian ini dalam penulisan ejaan secara Indonesianya dengan huruf abjadnya, yaitu lapang. Lapang itu berarti luas ya. Nah, lapang. Kemudian kita lanjut ke bagian keempat, yaitu pangkon. Nah,
Pangkon di sini adalah berfungsi untuk mematikan huruf vokalnya pada di akhir kalimat ya. Jadi ada contoh-contoh kalimat tertentu yang apa itu harus mematikan huruf vokalnya atau huruf akhirnya itu berbentuk huruf mati, tetapi tidak ada dalam sandangan yang lain. Contohnya kalau huruf mati di belakang ini huruf R, itu ada pasangan sandangan itu layar. Tetapi dan kemudian ketika huruf H ada sandangan berbentuk piknyan. Terus ketika NG atau eng itu ada sandangan berbentuk cecak. Tetapi ada huruf-huruf yang lain, huruf-huruf mati yang lain itu tidak ada sandangannya, makanya dia diperlukan pangkon. Contohnya di sini kata babat, berarti babat itu mematikan huruf T ya, mematikan huruf T di akhir katanya. Itu kita harus menggunakan pangkon. Nah, bentuk pangkon sendiri itu namanya dipangku. Jadi huruf terakhir itu dipangku. Nah, misalnya di tanda strip-strip ini adalah huruf, maka huruf itu dipangku seperti ini. Nah, oke, dipangku di bagian belakang. Jadi huruf itu kita pangku. Jadi bentuknya itu seolah-olah kayak orang duduk yang berselonjor dan di atas kakinya kita taruhi sebuah huruf. Nah, di sini ini adalah namanya pangkon. Jadi sesuai namanya ya. Jadi dipangku atau dipangkon. Dalam arti kata itu hurufnya itu berada di pangkuan kita ya. Di sini saya akan menuliskan kata babat. Pertama kita huruf bo dulu. Kita tulis huruf bo. Kemudian huruf bo kembali, karena kita membuat dua kata yang sama ya, dua suku kata yang sama. Nah, ini berarti kata baba. Nah, untuk membuat kata babat, kita terakhir itu kita memakai huruf to. Huruf to seperti ini. Dan kemudian biar ini to o-nya hilang atau o-nya mati, maka kita kasih pangkon ya. Nah, seperti ini kita kasih pangkon seperti ini. Oke. Nah, di sini huruf to-nya tidak lagi berkata berbunyi to, tetapi hanya berbunyi t saja. Jadi di sini kalimatnya, katanya berubah menjadi kata babat seperti itu ya. Ini contoh dalam huruf abjadnya, babat seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini masih bisa kita tambah satu huruf lagi, jadi biar kita belajarnya per 5 sandangan. Di sini terakhir saya akan menambahkan sebuah sandangan, yaitu cakra. Jadi cakranya tapi cakra ra. Jadi seperti kita membuat kata krama, terus kata kerambil, terus kata yang lain-lain yang dia itu di awal huruf konsonan itu belakangnya ditambahkan huruf R, itu kita harus memakai cakra, karena di dalam huruf aksara Jawa sendiri itu tidak ada huruf yang berbentuk kra atau kre atau tre atau tro, kayak itu nggak ada. Jadi kita harus menambahkan sandangan cakra. Nah, bentuk sandangan ini hampir mirip kayak di pangkon ya, cuman posisinya itu melengkung seperti ini dan kita tarik ke depan. Nah, namanya ini adalah cakra.
Nah, cakra ini ada macam-macam ya, tapi untuk sementara kita buat cakra untuk Ra. Jadi sebenarnya ada cakra yang berbentuk kre atau yang lainnya, tapi ini kita buat Ra dulu, cakra yang berbunyi Ra atau Ro. Nah, di sini saya akan membuat kalimat membuat kata contohnya yaitu kromo. Nah, untuk membuat kata kromo, pertama kita harus menuliskan huruf ko dulu. Kita tulis huruf ko di bagian sini. Nah, di sini berbunyi ko, kemudian kita kasih belakangnya huruf mo. Nah, ketika ini belum kita tambahi salah satu huruf itu, kita tambahi cakra, cokro, bisa jadi bisa dibaca cakra atau bisa kita bilang cokro ya, tapi kalau dalam bahasa Jawa itu cokro, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya itu cakra. Itu ini berbunyi komo ya, berbunyi komo. Tetapi ketika di huruf ko-nya ini kita tambahkan dengan sandangan cakra seperti ini, maka dia akan berubah menjadi krama atau kromo. Jadi R yang ada di layar dengan R yang ada di cakra itu berbeda ya. Kalau ini kita kasih layar itu berbunyi karma, tapi kalau kita kasih cakra berbunyi krama. Oke, jadi ini bunyinya krama. Nah, oke, jadi 5 sandangan berikutnya sudah kita pelajari, dan setelah kemarin kita mempelajari 5 sandangan ini dan kita mempelajari 5 sandangan ini dan berikut contoh penulisannya dan penempatannya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan berilah saran-saran yang baik pada kolom komentar agar pelajaran bahasa Jawa, aksara Jawa ini bisa berjalan dan bisa memberikan pengetahuan kepada generasi-generasi kita. Maka untuk berkembangnya channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, karena di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada tambahan-tambahan lagi sandangan, karena masih banyak sandangan yang belum kita bahas di sini. Kemudian akan ada contoh-contoh penulisannya dan penempatannya, nanti akan kita bedah satu persatu agar huruf aksara Jawa ini tidak hilang dan bisa selalu dilestarikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.